Satu pekala 25 juta gitu. Pak Ustadz, bagaimana saya menguatkan hati untuk hijrah? Saya takut masuk Islam karena orang tua. Saya ingin hijrah dengan mencari pasangan yang soleha untuk menuju Islam, karena saya masih menerima subsidi dari orang tua walau saya sudah bekerja, sementara saya masih semester. Maka engkau saudaraku yang masuk Islam, engkau bersyahadat, engkau dilindungi oleh undang-undang di dalam Republik Indonesia. Siapa yang masuk Islam dengan tidak ada paksaan? Wahai saudaraku, betulkah engkau masuk Islam tidak ada paksaan dari dimanapun? Betul. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahwa orang tuamu mengusir, maka dulu di UIN ada yang sholat di dalam kamar, kuncinya rapat, sholat di dalam kamar. Dibelinya mukena perempuan, kuliahnya di UIN Suska, bisa dia sholat, memperjuangkan akidahnya, luar biasa. Tidak ada yang lahir memilih perut siapa yang mau dia masuki, tak ada. Maka tak boleh kita ejek orang Batak, Batak. Tak boleh kita ejek, Cina, tak boleh. Apa pernah dulu malaikat bawa kertas multiple choice? Mau jadi Batak, mau jadi Cina? Tak ada. Itu semua takdir Allah. Tapi setelah lahir ke dunia kau memilih, hai saudaraku. Masuk ke dalam perut Batak Tapanuli Utara, Kristen. Cari Islam, cari Islam, cari Islam, cari Islam, masuk Islam, jadi Ustadz Nababan. Masuk dalam perut orang Sulawesi Utara, mencari Islam, cari Islam, cari Islam, jadi Ustadz Yahya Walone. Masuk ke dalam perut orang Cina, cari Islam, cari Islam, cari Islam, masuk Islam, jadi Ustadz Felix Xiao. Itu luar biasa perjuangannya. Sekarang ada ustadzku yang mencari, kau berusaha, diberikan Allah jalan. Kau lebih mulia daripada Ustadz Somad, lebih mulia daripada kami semua. Ustadz Somad, catatan dosanya berimbang dosa. Tapi kau saudaraku, kalau kau masuk Islam, catatan amalmu diulang dari nol. Di dunia ini yang diulang dari nol cuma dua. Pertama mu'allaf, yang satu lagi pegawai Pertamina. Dari nol ya Pak. Bagaimana hukum alat musik? Saksofon, biola, keyboard. Apa hukum alat musik? Maka alat musik, kata Syekh Yusuf Al-Qardawi, alat musik kata dia tidak haram. Dikajinya. Jangan burukkan saya, Abu Somad menghalalkan gitar. Enggak. Alat musik itu sama macam pisau. Kalau dipakai memotong tangan, putus. Tapi kalau dipakai memotong kambing, dapat pahala. Begitu juga dengan alat-alat. Alat-alat musik yang dipakai untuk lagu religi. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma. Pakai alat musik. Lagu Maher Zain, lagu Opik. Lagu bagus sekali. Nah, bolehkah seorang muslimah bernyanyi di muka umum dengan tujuan dakwah? Enggak. Kenapa? Karena mukanya nanti akan ditengok bini orang, ditonton laki orang. Banyak laki-laki yang menengok bininya dengan menengok orang beda. Menengok bini orang meniti Elio, menengok bini meniti Matung. Oleh sebab itu kalau mau mukul nasid, jangan depan orang banyak-banyak. Ini masjid, ni imam pukul nasid di emperan masjid. Bismillah tawassalna billah la 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 marhaban ya nural aini. Menyanyi dia di belakang sana. Dulu ketika Ibu Irene Handono mau ceramah, muncul konflik. Negeri Rokan Hulu 1000 suluk, tuan-tuan kelipat, tuan syekh mursyid-mursyidin, tak layak perempuan menceramahi. Datang ke saya, gimana nih Pak Ustaz? Ustazah sudah diundang, Ustazah Irene Handono. Mau tahun baru. Sudah siap panitia. Sedangkan bergejolak. Gimana? Solusinya begini. Ini masjid, sana kiblat. Ini laki-laki, ini perempuan. Iya. Buatkan ustazah itu di tengah. Jadi ustazah tidak menceramahi tuan kelipah mursyid-mursyidin. Laki-laki mendengar suara. Yang tak mau menengok, menunduk. Buat dia di tengah. Tengah, laki-laki, perempuan. Akhirnya jadi acara dibuat perempuan di tengah. Begitu juga dengan ini, perempuan yang mau mukul nasid segala macam. Ini tentang masalah. Begitu juga dengan baca Quran. Mengenai seni Ustaz, bagaimana Ustaz cara membaca Al-Quran di istana kemarin yang menggunakan langgam Jawa? Sudah dikritik, banyak sudah kritik, akhirnya tidak mempan lagi. Insya Allah tak akan ada lagi itu terjadi. Karena dari pakar-pakar sendiri sudah mengkritik. Saya mau bertanya tentang asal muasal lahirnya khilafiyah, sehingga banyak menimbulkan antar sesama Islam mendengar adanya konflik politik. Khilafiyah itu sejak zaman Nabi sudah ada. Ketika Nabi SAW meninggal, yang satu mengatakan jenazahnya mesti dibawa ke Makkah,
Nabi kan orang Mekah, jenazahnya bawa ke Mekah. Yang satu mengatakan jenazahnya dimakamkan di Madinah. Tengok, ikhtilaf antara sahabat Nabi. Sampai akhirnya datang Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dibacakannya hadis. Kami para Nabi kalau meninggal dimakamkan di mana kami meninggal. Akhirnya dimakamkan di bawah. Masalah angkat tangan waktu sholat. Satu hadis mengatakan sebahu. Allahu Akbar. Satu hadis mengatakan sedaun telinga. Allahu Akbar. Selama ada dalilnya tak boleh menyalahkan. Saya kalau sholat sampai sedaun telinga. Tapi saya tak menyalahkan yang sebab. Tapi dia jangan pula salahkan saya. Masalah telunjuk mazhab Syafi'i, angkat sekali saja. At-tahiyatul barakatuh shalawatut thayyibatullah.